Jadi kalau kita bicara masalah cara membuat video yang paling sederhana, jadi yang terpenting di sini adalah jenengan itu menyediakan ini dulu, alur ceritanya dulu, supaya nanti ketika ngambil video atau foto itu sesuai dengan kebutuhan ketika kita mau membuat alur cerita, kan gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak penting, yang tidak mensupport sebuah alur cerita ya jangan diambil. Yang pokok-pokok, yang penting-penting, yang bisa menunjang cerita Anda dalam sebuah video ya ambil, ya kan. Umpamanya ya, kita bicara masalah bagaimana teknik membentuk gerak dasar sebuah konsep. Ya terus jangan mereview bagaimana tentang mencangkoknya. Itu nggak nyambung gitu loh. Kalau alur ceritanya tentang gerak dasar ya gerak dasar, jangan dicampurkan gerak dasar terus tengah-tengahnya jangan ngambil video tentang teknik cangkok. Itu namanya video mumet nanti ya. Jadi skenario penting lah pokoknya, supaya nanti awal ceritanya dari awal udah tersusun gitu loh di kepala, udah tersusun. Ngambil video itu ya berdasar skenario, jadi nggak ngacak gitu. Dan videonya nanti alur ceritanya dapat gitu. Jadi itu ya hal yang penting, sepele, tapi ya kalau kita abaikan nanti video kita itu kalau bahasa Jawa ini babrah karo-karo ngalor ngidul ya, jangan gitu loh. Jadi ya harus didukung oleh skenario yang detail lah, supaya nanti ngambil videonya, fotonya itu nggak ngacak, nggak kemana-mana gitu loh. Jadi nanti kita kasih contoh ya bagaimana bikin skenario yang simpel aja, supaya nanti jadi skenario yang simpel, ngambil fotonya kayak apa, terus nanti teknik editingnya kayak apa, hingga hasil videonya kayak apa. Nanti ya kita bahas. Kita lanjutkan ya. Jadi setelah tadi kita bicara masalah bagaimana mengambil video atau foto, nah sekarang kita meningkat ke bagaimana video atau foto yang tadi kita sudah ambil sebagai satu bahan, kita edit. Nah inilah fungsi editing. Nah editing ini nggak ada di HP bawaan, makanya kita harus ngunduh ya banyak aplikasi-aplikasi editing yang ada di pasaran ya. Monggo mana yang jenengan nyaman, tapi yang jelas harus aplikasi yang support dengan HP yang teman-teman punya ya, supaya nanti nggak terjadi kegagalan fungsi ya dalam pengoperasiannya kan gitu loh. Nah saya lebih senang memakai KineMaster atau Power Director. Kenapa? Tapi nanti monggo ya teman-teman, ini terserah, karena banyak banget aplikasi ya, banyak banget. Cuma ini saya bicara masalah kenyamanan saya ketika mengedit video yang menggunakan itu tadi ya, kamera atau Power Director. Nanti akan kita coba sedikit ya teknik-teknik dasar saja, karena nanti untuk kemampuan bikin video dengan editing yang ya sambil berjalan gitu ya, yang perlu di teman-teman pahami tentang bagaimana. Oke sahabat Ponse, kita lanjutkan ya. Nah ini tadi untuk pengambilan gambar atau video bisa menggunakan kamera bawaan HP atau pakai open kamera. Nah, tuh kalau tapi untuk mendekatkan kepada kualitas seperti DSLR ya open kamera ini, tuh open kamera. Kapan-kapan kita coba ya open kamera. Terus nih yang sering saya pakai untuk editing, ini ada background eraser, quick, Power Director, KineMaster, dan PicsArt. Nah background eraser dan PicsArt kadang saya gunakan untuk editing di thumbnail. Apa thumbnail? Nah, kapan-kapan kita bahas bareng. Kita sekarang ke KineMaster aja dulu ya. Nah, tuh kita mau bikin proyek dengan KineMaster. Nah, ini tampilan itu workface-nya. Kita bikin proyek baru dulu yuk. Nah ini ada beberapa tampilan di sini ya, folder-folder. Ada folder export, open kamera, screenshot. Nah ini namanya folder. Di dalam folder ini ada file-file. Nah, saya pakai file yang
file datanya di sini open kamera. Nah, di sini ada file-file foto, ada file video. Nah, saya ambil dulu video. Nah, itu udah masuk. Nah, ke media. Terus saya cari lagi. Saya pengen di sini masukin foto. Mana fotonya? Nah, ini foto. Contohnya ini aja, sama ini. Ya, tuh, jadi ada satu video, dua foto. Kalau saya kira cukup tuh ya. Terus selanjutnya kita ke berikut. Nah, ini kalau pakai tema, langsung aja berikut juga sama, nggak perlu dulu. Nah, ini nggak perlu, lewatin aja. Nah, ini kita udah langsung ke, nah ini tadi file-file yang kita ambil sudah masuk ke nih ya. Tuh, ini video. Wah, ini video terlalu panjang, kita potong dulu. Nah, sampai segini kali ya. Tuh kita cut dulu, pangkas ke kanan. Nah, tuh jelasin lebih pendek. Satu video dua foto tuh. Nah, coba kalau kita play, coba kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara masalah cara membuat video yang paling sederhana, jadi yang terpenting di sini adalah jenengan tuh kan, tuh ini namanya slide to slide. Nah, itu foto, video, terus ini namanya transisi, yang putih ini transisi. Nah, transisi ini ada banyak modelnya. Coba kita klik transisi. Nah, ada 3 dimensi. Kita coba pakai transisi yang ini kayak apa hasilnya. Oh, tuh pakai yang box. Tuh. Ya, coba pakai yang ini aja ya. Terus yang selanjutnya. Pakai yang 3D. Ini macam-macam tuh, ada yang ini tuh. Yang ini juga spiral, macam-macam. Coba kita pakai yang box. Coba kita play lagi kayak apa hasilnya. Kalau panjangan kita potong ya. Potong bisa pakai cut atau kita klik geser ke kiri, seret, sama dengan potong. Tentunya gambar ini kita lebarin ke kanan, ya kita lebarin kanan, tuh kita play. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara masalah cara membuat video yang paling ini terjadi ya, tuh oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya. Jadi kalau pengambilan bahan dasar video sudah, terus editing sudah, nah selanjutnya itu setelah dengan ekspor menjadi sebuah video, compare menjadi sebuah video itulah yang nanti akan menggambarkan ya hasil karya jenengan. Di situ sudah ada gabungan antara video, foto, lagu, dan mungkin efek-efek tertentu kan gitu loh. Itu yang nanti menjadi ciri khas video hasil karya teman-teman ya. Jadi setelah video jadi, ini permasalahannya selanjutnya, bagaimana kita mengupload ke YouTube kan begitu ya. Bagi yang sudah daftar itu tinggal ngupload, karena permasalahan daftar sudah diverifikasi oleh YouTube, baik email dan segala macam, sudah punya channel, tinggal nanti nama channel bla 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 kan ya, tinggal upload. Nah, kalau yang dari nol bagaimana?
Itu ya satu permasalahan. Tapi ya saya pikir uh, YouTube itu sebagai platform untuk video ya, apresiasi untuk me- mengunggah video dari teman-teman itu sangat mudah kok, nggak ada yang sulit ya kan. Di tutorial banyak bagaimana caranya bermitra dengan YouTube, yaitu dengan mendaftar ya, membuat channel, karena namanya channel, kanal, saluran gitu loh. Jadi itu tempat untuk menyalurkan video-video yang sudah menjadi hasil karya jenengan secara original ya. Jadi nanti banyak hal yang suatu saat saya sampaikan tentang teknik-teknik mengunggah video di dalam YouTube. Tapi kalau untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat di tutorial yang banyak di ini di YouTube ya. Cuma fokus saya lebih kepada bagaimana membuat satu video yang sesederhana mungkin, yang bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa dipraktekkan. Itu aja dulu. Nextnya yang lainnya sambil menyusul ya, sambil diasah sendiri. Karena apa? Kita kalau melihat video orang yang sudah jadi dengan teknik yang sudah tinggi, kita pusing sendiri karena itu hasil editing dengan penggabungan aplikasi yang rumit gitu loh. Jadi kalau saya bilang nggak usah rumit-rumit dulu lah, ambil foto, ambil video, digabung, ya kasih lagu. Kalau nggak perlu lagu ya tanpa lagu, udah kirim. Nah itu, nanti sisanya nanti belajar. Jadi mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di malam hari ini sebagai satu gambaran awal bagaimana caranya membuat satu video yang sederhana ya, tapi baru sebatas teorinya ya. Nextnya akan kita lanjutkan lagi ke hal-hal yang lebih teknis. Terima kasih, salam satu hobi, semangat terus berkarya. Salam satu hobi, thank you.